Assalamualaikum, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jumain, salah satu pengajar di Prodi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan di Universitas Tadulako. Spesialis mata kuliah saya ajar mata kuliah teori praktek Kempo. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah teori dan praktek Kempo ini adalah blended learning, di mana jumlah SKS 2. Sebelum saya mengajar lebih lanjut terkait mata kuliah Kempo ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan deskripsi singkat mata kuliah ini dan luaran dan yang diharapkan metode pembelajaran Kempo. Mata kuliah ini berbagai mengkaji praktek tentang teori dan praktek Kempo, aspek-aspek organisasi, falsafah bela diri Shorinji Kempo, membentuk karakter atlet, biomekanik olahraga, dan kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam melakukan bela diri Kempo, dan melakukan bagaimana teknik dasar bela diri Kempo, dan bagaimana bisa menyelenggarakan pertandingan olahraga Kempo. Dengan mengikuti mata kuliah Kempo ini diharapkan mahasiswa menguasai keterampilan umum dan khusus, di mana kemampuan umum itu mengetahui filosofi lahirnya Shorinji Kempo, mengetahui akar seni bela diri Kempo, mengetahui perkembangan Shorinji Kempo, mengetahui penting teknik dasar bela diri Kempo, dan mengetahui analisis teknik yang dilakukan, mengetahui memahami pertandingan pelaksanaan olahraga Kempo. Sedangkan kemampuan khusus yang diharapkan dalam luaran ini, mahasiswa mampu dalam memperagakan teknik dasar bela diri Kempo, mahasiswa dapat melakukan pembelaan, mahasiswa dapat melakukan serangan, dan mahasiswa dapat melaksanakan pertandingan Kempo dan dapat menyelenggarakan pertandingan Kempo ini. Untuk memahami tersebut, mahasiswa diberikan topi-topi yang akan dilakukan sebanyak 16 kali yang menggunakan teori dan praktek. Berikut adalah topi-topi yang saya akan bahas pada pertemuan. 1. Filosofi lahirnya Shorinji Kempo. 2. Akar dari seni bela diri. 3. Perkembangan Shorinji Kempo Indonesia. 4. Peran olahraga Kempo untuk membentuk karakter atlet. 5. Kemampuan fisik dalam olahraga Kempo. 6. Teknik dasar olahraga Kempo. 7. Konsep biomekanika yang digunakan dalam olahraga Kempo. 8. Analisis teknik berpasangan. 7. Peraturan permainan dalam olahraga Kempo. Dan 10. Manajemen penyelenggaraan pertandingan olahraga Kempo. Setelah mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dan strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah Kempo ini, di mana menggunakan blended learning dan tutor sebaya. Yang pertama adalah blended learning yang saya gunakan dalam teknik ini menggunakan media online dan tatap muka. Nah, sebelum saya melakukan pembelajaran praktek, terlebih dahulu saya membagikan atau memberikan video yang saya kirim lewat WhatsApp masing-masing di grup supaya mereka bisa pelajari. Setelah itu nanti saya buat pemetaan terkait bagaimana mereka bisa menganalisis gerakan yang ada di video yang saya kirimkan. Dan kemudian nanti setiap mahasiswa itu dapat bisa melakukan atau memperagakan dari hasil yang dianalisis di video tersebut. Nah, untuk pada perkuliahan untuk praktik di lapangan, saya menggunakan teknik dan strategi tutor sebaya. Nah, di sini tutor sebaya saya melihat kepada mahasiswa yang saya anggap mampu dalam melakukan, punya kelebihan terkait gerakan Kempo yang sudah tadi ada penugasan, dan itu akan jadikan tutor sebaya untuk mengajarkan nanti supaya lebih membantu temannya di lapangan. Setelah pembelajaran blended learning dan tutor sebaya, ketika mahasiswa masih ada yang merasa kurang, saya tetap akan melakukan komunikasi melalui WhatsApp supaya untuk mendapatkan respon kepada mahasiswa mengenai tingkat kesulitan gerakan mereka dalam melakukan bela diri Kempo. Dan yang terakhir adalah penilaian saya lakukan mata kuliah ini. Saat sebelumnya saya sampaikan pada kontra perkuliahan sehingga mahasiswa punya strategi dan pencapaian penilaian yang maksimal yang bisa dia persiapkan. Nah, dalam komponen penilaian yang saya lakukan, saya bisa tampilkan dalam bentuk gambar seperti ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore adik-adik. Untuk pertemuan sore ini, Bapak akan mengajarkan latihan teknik dasar Sorinji Kempo atau Kihon. Dalam materi ini ada dua teknik dasar yang perlu saya ajarkan, Suki dengan Geri, di mana Suki itu adalah pukulan di sini saya prioritaskan Jo dan Suki pukulan ke arah muka. Kedua, Geri, di mana Geri di sini yang sering digunakan mewasi Geri atau tendangan melingkar. Nah, capaian pembelajaran untuk pembelajaran materi Kempo supaya kalian mampu dapat melakukan teknik dasar, terutama pukulan atau Suki. Kedua, mewasi Geri dengan benar. Saya akan perlihatkan atau memberikan contoh somen atau posisi kuda-kuda. Byakuren Chudan Kamai. Itu posisi kuda-kuda pada saat ingin melakukan Jo dan Suki atau Geri tendangan. Yoi. Jadi mulai. Nah, di sini yang saya sampaikan pukulan ke arah muka itu sasarannya, kalau mengerjakan sendiri sasarannya arah kepala. Kalau berpasangan sasarannya yang bertahan. Jadi ni san si go root sit hat Q, Ju, kembali posisi kamai atau posisi sikap semula. Berikutnya, untuk materi keduanya, Geri atau tendangan. Tendangan di sini mewasi Geri. Pertama, melakukan isate atau lutut diangkat setinggi, ya, sesuai keseimbangan. Jadi ni san chi go root sit, ya. Jadi kita sama-sama melakukan pukulan arah muka. Byakuren Chudan Kamai. Jadi di dalam bela diri Sorinji Kempo ada namanya Poriko, yaitu mengelak dulu yang diutamakan. Kita sama-sama lakukan Poriko Mikigara karena mulai. Ni san chi go hut chit hut kyu chiu. Tetap di situ bagi 4. Jadi materi yang saya ajarkan yaitu blending learning atau
tutor sebaya, di mana tutor sebaya itu adalah yang memberikan materi atau supaya ini yang lebih baik gerakannya daripada kalian. Jadi saya minta tolong adik untuk bisa mengontrol gerakannya mereka terkait. Jadi bisa diperhatikan, tetap ini sasaran, ya, ya. Ya, oke. Baik. Ya, jadi saya minta tolong pada temannya untuk diperhatikan gerakannya. Silakan. Nanti saya koreksi yang mana yang ya, sasaran arah muka. Ya, boleh yang bertahan tetap saja yang sebelah kiri ya. Ya, boleh dibalas. Tetap yang satu bertahan ya. Ya, boleh kembali ke barisan semula. Kita masuk materi berikutnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tendangan di sini ada beberapa, tapi yang saya prioritaskan untuk materi pada hari ini yaitu mawashigeri atau tendangan melingkar. Jadi tetap dibuka sebelah bahu untuk menjaga keseimbangan. Ingat, tetap lututnya diangkat menyesuaikan. Jadi tidak tanpa awalan, tapi ini namanya isate. Jadi ini pergerakan kembali. Ya, kita sama-sama. Baru kita latihan berpasangan lagi. Byakuren, sudah kami. Mawashigeri. Koriko, Mikigara. Kana mulai. Ni. San. Si. Go. Hut. Sit. Hut. Ciu. Ciu. Ya, itu tadi salah satu tendangan atau geri yang ada di belah diri Shorinji Kempo. Sekarang Kamae Kesu. Istirahat, ambil napas, atur napas. Siapkan, baru kita latihan berpasangan. Ya. Ambil senja. Nah, boleh antrian. Ya. Boleh, baru pindah lagi ke belakang. Oke, siap, mulai. Maju. Nih. Berikutnya. Lanjut. Ya.
Berikutnya. Ya. Lututnya diangkat. Ya. Berikut. Kesu. Ray. Ya. So mencuri apa? Biar keren sudah kami. It. Tetap sama tadi. Ya, Jordan Suge. Tuh, bisa sama kan? Ya. Jadi bahu ya. Jadi kenapa harus Purigo? Supaya untuk mempersempit sasaran. Ya. Mulai ya. Nah, itu tadi cuplikan video saya mengajar di lapangan terkait materi teknik dasar dalam olahraga kempo. Perlu saya sampaikan bahwa video yang saya tampilkan itu jumlah mahasiswa yang ada di dalam itu sangat kurang karena disebabkan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Saya Jumain SPD MPD mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.